yang pernah mengalami kekerasan, jadi ibunya yang mengalami tapi anaknya yang di dalam kandungan, dia udah inget gitu, kayak sekitar kandungan usia 7 bulan, dia udah inget tuh, oh ibu bapaknya pernah berantem gitu, dia nggak bisa lihat, dia cuma denger suara ributnya karena apa gitu kan. Gitu, karena memang secara perkembangan suara itu kan yang pertama kali dikembangkan oleh anak ya, terkoneksi kan, kayak anaknya kalau distimulasi dengan lagu-lagu itu juga lebih oke, diajakin ngomong jadi ada koneksi sama ibunya seperti itu. Jadi bisa banget. Seperti apa sih menyadari ada trauma masa kecil atau luka yang belum sembuh gitu pada seseorang deh gitu. Tapi selalu ada hal-hal yang gak menyenangkan yang terjadi ketika dia dewasa. Iya, ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi gini, kita kan mengenal pertahanan diri kita atau defense mechanism kita tuh ada macam-macam banget gitu ya. Biasanya kalau pada saat orang mengalami kejadian traumatis, dia berusaha untuk melupakan kejadian itu ketika dia tidak bisa mencari bala bantuan. Atau bala bantuannya ada di depan dia, tapi dia penuh ancaman dari pelakunya. Jadi dia nggak bisa ngomong juga gitu kan. Otomatis dia membungkam dong, dia diam dan dia berusaha untuk melupakan. Dia memendam itu ke alam bawah sadarnya dia. Ini nggak terjadi gitu. Udah lupain aja gitu. Dan itu kejadiannya kan nggak mungkin dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu langsung bisa begitu saja lupa gitu. Pasti ada runutan waktu yang lama, jangka waktunya nggak singkat, dan tiba-tiba ya udah dia dewasa, dia besar, lupa. Tapi ada tanda-tandanya yang pasti berkaitan sama hal yang ingin ditutupi itu, yang ingin dilupakan itu. Contoh ya, orang yang pernah mengalami pelecehan seksual pada saat dia masih kecil. Ketika itu dia penuh ancaman, dia nggak bisa cari bala bantuan, dia takut kalau dia cerita orang juga nggak akan percaya karena dianggap anak kecil nggak bisa dipercaya, suka bohong dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Dia melakukan tadi defense mekanismenya adalah repress, udah pendem aja, lupain aja, kayak nggak ada kejadian apapun. Tapi perilaku setiap harinya dia punya keunikan-keunikan yang cuma dia aja yang melakukan. Misal mandinya harus pakai gayung dan dihitung jumlah gayungnya. Misalnya kejadiannya adalah pada saat dia usia 10 tahun. Nah, terus dia itu mandi selalu pakai gayung, jumlahnya harus 10. Atau kelipatan dari 10. Ini pikirannya dia sendiri aja gitu. Kenapa bisa jadi kebentuk gitu? Itu panjang lagi tuh ceritanya. Tapi ini secara singkatnya aja. Bisa dia mengurangi selalu dari usianya dia, dikurangin 1. Jadi misalnya usianya udah 30, ya jumlah gayungnya harus 29 gitu. Kalau usia 40, jumlah gayungnya harus 39, misalnya kayak gitu. Dan berbagai macam aturan yang diterapkan oleh orang tersebut sendiri. Atau ada kejadian-kejadian lain yang dia selalu menghindari apapun yang berkaitan dengan figur otoritas penegak hukum. Jadi kalau ngelewatin jalan di Jakarta, ngelewatin Semanggi tuh ada kantor polisi gede, dia nggak mau. Dia nggak boleh ngelewatin hal-hal kantor polisi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak kayak gitu. Itu dia selalu menghindari hal kayak gitu. Even kantor polisi yang kecil gitu. Atau ketika terpaksa banget nih kan, kadang kalau pagi-pagi atau sore-sore suka ada polisi lalu lintas yang ini ya bertugas kan. Dia udah langsung keringet dingin, keringetan gitu, tegang gitu kan. Tapi mungkin juga dia nggak notice, cuman kok tiba-tiba kok gini ya, gini sih gitu. Nah, sampai pada suatu saat dia merasa benar-benar terganggu dan dia nggak bisa pergi kemana-mana. Misalnya diterima kerja, kantornya kebetulan sebelahnya ada kantor polisi, gitu. Dapat kliennya dari Komnas Perlindungan Anak, misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dihindari kan. Ya, untuk bertahan hidup mau nggak mau jadi, ini aku kenapa ya? Gitu, kayaknya ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah deh. Nah, akhirnya pergilah gitu.
ke profesional, ke psikolog atau psikiater, dirunut, dibantu untuk identifikasi masalahnya apa sih sampai terjadi kondisi itu. Dan kalau nggak bisa ingat sama sekalipun, biasanya akan dibantu dengan teknik relaksasi atau hipnoterapi, tapi untuk membuat dia tuh relax banget. Jadi inget gitu runutannya tuh dia kenapa sih gitu, dan itu perlu dipandu ya, nggak bisa sendiri ya. Jadi diajak untuk mengingat kejadian tahun per tahun. Misalnya umurnya 30, ya udah pada saat dia kejadian tahun 20, umur 20 kenapa, umur 19 dirunut sampai akhirnya ketemu gitu. Aku pernah denger Adele waktu itu di interview ya, dia tuh cerita pernah melakukan terapi untuk bisa sembuh dari inner child. Terus dia bisa mendescribe bahwa di badannya dia sekarang, di dewasa ini, dia bisa ngelihat Adele yang waktu itu berumur berapa ya, sekitar berapa tahun gitu. Kemudian dia nangis di satu ruangan yang gelap. Nah, gimana seseorang itu bisa mendeskripsikan kondisi waktu dia di masa inner child, dan dia akhirnya menemukan bahwa oh, anak ini gak punya kepercayaan diri, dia ngerasa sakit hati sama orang tuanya. Nah, itu kan apalagi tentang feeling yang dulu banget ya. Itu metode apa, dan kemudian gimana bisa akhirnya dia bisa menemukan sedetail itu. Oh ya, Adele kecil tuh menangis, atau mungkin Cynthia kecil marah sama orang tuanya gitu. Hal-hal seperti itu bagaimana caranya ya? Memang perlu dipandu dengan teknik hipnoterapi itu bisa gitu, tapi harus yang benar-benar terapis atau profesional psikolog, psikiater yang certified ya dengan hipnoterapi ini. Kemudian bisa juga dengan teknik art terapi, itu juga bisa gitu. Bedanya hanya pada saat pelaksanaannya aja. Kalau hipnoterapi ya biasanya dalam kondisi tidur yang rileks gitu, terus dibawa dengan panduan suara dari terapisnya atau psikolognya. Kalau art terapi dalam kondisi kita seperti ini sadar gitu, tidak dibawa ke level gelombang otak yang sadar, yang lebih rileks, tapi kita diajak gitu, coba kamu gambar ini, ada instruksi-instruksi verbalnya gitu, dan diajak untuk yuk gitu merefleksikan dari hasil gambar ini sampai akhirnya ketemu sendiri gitu. Dan itu bisa benar yang ada cerita itu benar gitu, itu terjadi gitu. Dan bisa sampai sejelas itu karena memang ingatannya tuh masih berbekas sekali kan. Gitu. Dan kalau dengan teknik hipnoterapi bahkan kita bisa ingat sampai pada saat kita masih ada di janin. Suara apa yang kita dengar gitu dari pertengkaran orang tua misalnya kayak gitu. Kalau traumanya sudah terjadi dari saat dia masih di dalam kandungan. Biasanya yang mengalami kekerasan ya, biasanya yang kayak gitu. Berarti umur berapa tuh Mbak? Masa kecil kita tuh rentan banget untuk bisa, karena emang semua kita kan sering dengar bahwa karakter kita dibentuk di spesifiknya di umur sekian gitu ya sama anak kecil. Nah itu sampai umur berapa Mbak inner child itu terbentuk sampai akhirnya menjadi sebuah karakter seorang gitu? Sebenarnya kalau kita mengacu pada psikologi kognitif, kalau teori-teori yang sebelumnya itu kan menyebutkan prefrontal cortex kita itu baru mulai berkembang di periode kita remaja. Tapi ternyata penelitian yang terbaru, kebetulan aku baru ikut bulan Desember kemarin ada workshop gitu tentang neuroscience ini, dibilang bahwa sebenarnya prefrontal cortex itu udah mulai tumbuh tapi persentasenya aja gitu, sedikit gitu. Even itu masih di dalam kandungan gitu. Dan memori kita tuh memang sedahsyat itu, kita bisa sampai inget tuh bener gitu dengan teknik si hipnoterapi itu bisa ingat itu. Tapi kita kan setiap hari selalu ada ilmu yang kita pelajari, ada pengalaman hidup gitu kan. Dan ternyata tumpukan itu tuh seperti tumpukan di perpustakaan memori-memori ini. Jadi kalau kita masuk perpustakaan gitu, kita sering gitu ya masuk ke lorong yang ini bacanya buku-buku psikologi gitu kan. Kita nggak pernah tuh cek buku-buku yang berkaitan sama bahasa Prancis, bahasa Itali gitu kan. Kita nggak tahu, padahal itu ada di situ. Dan ketika kita mau mengakses ke situ, kita cuma perlu mengaktifkan neurotransmitter yang ada di otak kita, saraf-saraf tersebut untuk bisa ingat lagi gitu. Dan itu proses working memory memang seperti itu. Dan kalau tadi ditanya dari kapan gitu, ya tadi mungkin dari usia 4 bulan ketika dia sudah komplit organ tubuhnya terbentuk di dalam kandungan,
Atau mungkin setelah dari 4 bulan itu gitu ya, tapi sudah ada gitu, itu udah bisa. Jadi ada beberapa cerita yang pernah mengalami kekerasan, jadi ibunya yang mengalami tapi anaknya yang di dalam kandungan dia udah inget gitu, kayak sekitar kandungan usia 7 bulan dia udah inget tuh, oh ibu bapaknya pernah berantem gitu. Dia nggak bisa lihat, dia cuma denger suara ributnya karena apa gitu kan. Gitu, karena memang secara perkembangan suara itu kan yang pertama kali dikembangkan oleh anak ya, terkoneksi kan, kayak anaknya kalau distimulasi dengan lagu-lagu itu juga lebih diajakin ngomong, jadi ada koneksi sama ibunya seperti itu. Jadi bisa banget. Tapi kalau kita ngomongin tentang trauma, kita belum bisa menilai seorang anak mengalami trauma dan dia sangat berdampak terhadap pengalaman traumatisnya itu sampai dia usia 7 tahun. Jadi 7 tahun ke atas tuh baru bisa. Kecuali kita udah jelas nih ya, anak bayi pernah dilempar gitu sama neninya gitu, amit-amit gitu kan, atau kan ada cerita-cerita berita itu gitu juga kan, atau kayak anak usia 2 tahun dicubit, dipukulin, nah itu udah pasti dia akan merekam itu dan muncul nanti suatu ketika aja saat dia dewasa, kalau itu nggak diperbaiki, nggak disembuhkan tuh akan bisa muncul. Tapi ciri khasnya anak-anak sebelum dia usia 7 tahun itu kan playful, cheerful gitu. Jadi kayaknya orang dewasa nggak bisa tahu dia anak ini trauma nggak sih? Karena dia happy-happy aja gitu. Dia selalu menunjukkan tampilan rasa penasaran, pengen belajar, pengen bergerak gitu, ceria, pengen ini, pengen itu gitu. Harus ada satu event yang besar banget dan menyedihkan banget terjadi sama anak itu, baru kelihatan anak itu murung. Misalnya tiba-tiba orang tuanya meninggal, ada bencana alam gitu, kehilangan semua sanak saudaranya, ditaruh tiba-tiba di panti asuhan, orang tuanya pergi gitu. Nah itu bisa kelihatan ya anak ini murung gitu. Tapi terlepas dari itu yang misalnya kayak pelecehan atau apa gitu, mungkin kalau kita harus jadi orang dewasa yang sangat peka ya untuk bisa ngeliat nih kayaknya ada sesuatu yang aneh nih sama anak ini nih. Tapi terlepas dari itu kayaknya sulit untuk kelihatan gitu, sampai dia umur 7 tahun baru bisa kita mulai bener nggak nih, bener nggak pernah ngalamin kejadian traumatis. Nah sebagai orang dewasa nih Sam gitu, tadi ngulang yang tadi kan kita tuh ketemu banyak orang, pengalaman tiap hari beda-beda, pelajaran ilmu baru setiap hari, sampai tuh ketika kita bertumbuh gitu ya menjadi orang dewasa, kita punya cita-cita, pekerjaan dan semuanya, kita melupakan sisi anak-anak kita yang mungkin belum sepenuhnya tersembuhkan gitu, misalnya karena kerepress dan sebagainya. Apa dampak yang mungkin bisa disadari nih gitu kalau kita ternyata punya wound gitu di inner child-nya gitu, supaya ini ada hubungannya dengan pengembangan potensi diri gitu, kita sebagai seorang dewasa atau mungkin teman-teman yang punya cita-cita lagi mengejar mimpinya gitu, supaya proses itu bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu. Aduh berat ya, berat banget ya. Itu kayak menarik.